Baik. Nah, jadi demikian di dalam praktik kenegaraan di Indonesia pun pernah mengalami hal demikian. Sehingga ya karena konstitusi adalah juga sebuah suatu dokumen hukum ya khususnya juga dihadapkan dengan hal idealita dan realita tadi. Sehingga menghasilkan suatu nilai-nilai tadi, nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semangatif. Dalam perkembangan akhir ini, tentu dengan adanya lembaga MK itu, Mahkamah Konstitusi, konstitusi itu bisa dikatakan sebagai menepati nilai yang ideal lah, normatif itu. Karena konstitusi itu Mahkamah Konstitusi itu menjaga agar konstitusi itu tetap dipatuhi di dalam kenegaraan. Makanya istilah yang dikenal dalam menyebut Mahkamah Konstitusi adalah juga sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi itu agar tetap dipatuhi secara konsisten di dalam penyelenggaraan negara. Ya karena konstitusi adalah suatu dokumen yang konstitusi tertulisnya adalah suatu dokumen yang berisi proses penyelenggaraan negara, mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, mengatur hubungan antara organ negara. Nah, yang itulah kemudian mengatur juga terkait dengan pelindungan hak asasi manusia yang harus ditegakkan. Di samping nilai-nilai tadi, terdapat juga beberapa sifat konstitusi. Nah, konstitusi itu juga mempunyai sifat-sifat di dalam konstitusi sendiri. Pertama, di sini ada konstitusi itu ada yang bersifat fleksibel dan rigid. Jadi ini khususnya untuk konstitusi yang tertulis ya. Kita pembahasan lebih. Nah, tadi saya sampaikan bahwa konstitusi dalam arti luas itu mencakup konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, untuk sifat konstitusi itu dan kemudian nilai konstitusi tadi berkaitan dengan konstitusi tertulis atau undang-undang dasar kalau di dalam perkembangan hukum kita. Sifat konstitusi itu ada yang bersifat fleksibel dan rigid. Fleksibel atau rigid adalah sifat suatu konstitusi yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan luas atau kaku. Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu undang-undang dasar bersifat luas atau kaku adalah apakah terhadap naskah konstitusi itu dapat dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit. Jadi sifat-sifat ini pertama ini berkaitan dengan sifat perubahan konstitusi. Karena gini, ada yang bertanyakan konstitusi itu adalah dokumen tertinggi negara. Butuh nggak sih suatu konstitusi itu harus dapat selalu diubah untuk menyesuaikan perkembangan? Nah, di sini berkaitan dengan selain juga berkaitan dengan beberapa sifat ini juga berkaitan dengan cara perubahan konstitusi. Nah, pertama, sifat konstitusi itu fleksibel dan rigid itu berkaitan apakah suatu konstitusi itu bersifat luas itu fleksibel tadi atau rigid. Pertama, ukurannya apakah di dalam naskah konstitusi, substansi konstitusi, isi-isi dalam pasal-pasal dalam konstitusi itu mengatur mengenai cara perubahan yang rigid atau yang fleksibel. Terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah dan sulit. Pertama, ada nggak sih cara perubahannya di dalam konstitusi? Kedua, bagaimana perubahan itu? Fleksibel atau rigid? Kemudian, apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan di dalam ada ini hilang ini berarti. Nah, jadi penentuan naskah apakah konstitusi itu bersifat rigid atau fleksibel itu berkaitan dengan proses perubahannya. Maka nanti di dalam pembahasan ini kita langsung masuk di dalam pembahasan cara perubahan konstitusi. Ketika suatu naskah itu mengatur cara perubahan yang fleksibel, maka itu sifat konstitusi itu bersifat luas atau fleksibel sehingga mudah merubahnya. Kemudian kalau misalnya secara rigid diatur itu, maka itu disebut sebagai konstitusi rigid atau sulit dalam perubahannya.
Lalu pertanyaannya kita kaitkan dengan Indonesia, bagaimana dengan konstitusi kita, undang-undang dasar kita? Itu bersifat fleksibel atau rigid? Menurut kalian? Pertanyaan dulu, apakah konstitusi di Indonesia itu, undang-undang dasar kita itu mengatur perubahan konstitusi? Mengatur nggak perubahan konstitusi di dalam undang-undang dasar kita? Ada yang bisa jawab? Diatur nggak cara perubahan konstitusi, cara perubahan undang-undang dasar kita di dalam naskah kita itu? Diatur, Pak. Diatur di dalam pasal berapa? Kalau pasalnya kurang tahu, Pak. Tapi setahu saya diatur sih, Pak. Cuma kan ada badan-badan tertentu. Cuma ada badan-badan tertentu yang berhak untuk mengatur perubahan undang-undang tersebut. Gitu, Pak. Tapi kalau pasalnya saya kurang paham, Pak. Gitu. Nah, diatur di dalam pasal berapa tuh perubahan konstitusi kita itu? Nah, coba kita lihat undang-undang dasar kita. Hadirkan. Undang-undang dasar kita nih. Ini konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nama lengkapnya, nama konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kadang banyak mahasiswa salah penyebutan, khususnya ketika munafik saya itu tidak paham apa itu terkait dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Di teksnya itu tertulis Undang-Undang tahun 1945. Yang kalau undang-undang itu posisinya bukan undang-undang dasar, tapi di bawah undang-undang dasar. Nah, yang dibuat oleh DPR. Jadi kalau memang menyebut konstitusi Indonesia ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau singkatannya Undang-Undang UUD NRI 1945. Ya. Berkaitan dengan perubahan konstitusi itu bersifat fleksibel dan kemudian rigid itu diatur, pertanyaan kan nanti diatur enggak cara perubahannya? Tentu diatur di sini, ya betul. Kemudian pasal berapa? Kita cari. Nah, nih diatur di dalam pasal 37. Bab 16, perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, ini diatur tata mekanisme. Nah, mekanisme inilah kemudian kita ini nanti akan menilai apakah suatu undang-undang dasar itu diubah secara dapat dimaknai sebagai bersifat fleksibel atau rigid di dalam perubahannya itu. Nah, di sini terdapat 5 isi pasal, 5 ayat di dalam pasal 37 itu berkaitan dengan perubahan undang-undang dasar. Pertama itu perubahan undang-undang dasar itu ya disebutkan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila syaratnya diajukan oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sepertiga dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berapa anggota MPR itu berjumlah berapa? Berapa? Ada yang tahu? Jadi sepertiga dari jumlah. Berapa ada yang tahu? Jumlah seluruh anggota MPR. Nah, anggota MPR 711. 711.
Yang terdiri dari Ya. DPR dan DPD. PD. DPR-nya berapa? 500 berapa? 500, DPR-nya 575. Ya. Jadi sepertiga dari 711. Berapa berarti itu? 711 bagi 3 berapa? Nah, coba dihitung. Berapa? Kalkulatornya. 237, Pak. Ya, 237 berarti. Nah, pertama syaratnya harus diajukan oleh 237 ya, anggota MPR. Pertama, diajukan. Sekurang-kurangnya sepertiga lah, paling minim. Kalau lebih bagus, kalau persyaratannya harus 237 anggota MPR mengajukan usul perubahan setuju dengan diubahnya Undang-Undang Dasar ini. Kemudian setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah. Setelah mengajukan usul disetujui oleh 237 anggota MPR, kedua harus menunjukkan secara jelas bagian yang akan diubah, pasal-pasal mana saja. Disertai alasan kenapa harus diubah. Jadi, pada waktu persetujuan disetujui itu harus membuat suatu naskah perubahannya. Pasal-pasal mana yang harus diubah. Dan sebagainya. Itu harus tunjukkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, MPR untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, setelah disetujui diajukan itu ya, harus dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR. Nah, setelah disetujui, 237 itu setuju untuk dirubah dan kemudian membuat naskah, naskah perubahannya itu dengan menunjukkan pasal-pasalnya. Kemudian, di dalam sidang MPR-nya itu harus dihadiri 2/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berapa 2/3 dari 711 tadi? 400. Berapa? Rp474, Pak. Nah, 474. Jadi lebih dari setengah yang menghadiri. Setelah disetujui. Pertanyaannya, ketika hanya disetujui pas oleh 237 sekian, yang setuju hanya jumlah minimal misalnya, pas memenuhi syarat pengajuan. Kemudian sudah diajukan naskahnya, pada saat sidang yang hadir cuma yang setuju saja. Berjalan nggak itu perubahan Undang-Undang Dasar? Di persyaratan yang ketiga ini tidak berjalan. Terpenuhi. Tidak terpenuhi. Setelah itu putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari Senat. Khusus mengenai bentuk negara dan khusus bentuk negara NKRI ini tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi prosedur ini. Nah, menurut kalian dengan prosedur ini apa sifat Undang-Undang Dasar kita? Fleksibel kah atau rigid? Rigid, Pak. Rigid ya, susah. Rigid. Jadi dalam melakukan perubahan itu ya bisa dikatakan ya rigid, tidak fleksibel, kaku gitu. Tapi ada hikmah di balik perubahan. Kenapa kemudian? Tentu ada alasan tersendiri kenapa konstitusi itu tidak mudah untuk dirubah. Karena beberapa alasan yang bisa dirasionalisasi. Pertama,
Karena konstitusi ini adalah dokumen tertinggi, peraturan tertinggi di dalam negara. Sehingga ketika akan selalu mengikuti perubahan penyelenggara negara itu akan sangat sulitan nantinya. Jika harus terus dirubah, ada perubahan dirubah dan juga untuk menghargai nilai kalau barang yang otentik, barang mahal itu kan harusnya dijaga gitu. Nah, ini agar tidak selalu diotak-atik terus ketika ada masalah berubah masalah. Jadi menjaga keotentikan dari suatu konstitusi. Toh kemudian pada dasarnya nanti kita akan tahu beberapa teori perubahan konstitusi. Ternyata sebenarnya dalam perubahan konstitusi itu tidak hanya melulu dalam perubahan secara formal tadi. Nah, ini disebut sebagai perubahan formal. Harus diusulkan sekian jumlahnya, disetujui sekian jumlahnya, dan sebagainya itu adalah perubahan formal yang harus dipenuhi. Tapi kemudian nanti ada beberapa yang kemudian dimaknai sebagai perubahan konstitusi, tanpa harus merubah teks dalam undang-undang dasar itu. Nah, jadi kesimpulannya, kita mengatakan bahwa konstitusi Indonesia itu ya termasuk konstitusi rigid, konstitusi yang tidak mudah dirubah, karena syarat-syarat perubahannya itu cukup sulit untuk dilakukan. Apalagi di masa istilahnya fragmentasi politik kita itu sangat bergesekannya sangat kuat sekarang ini. Dan MPR itu kan adalah semua wakil rakyat yang kemudian berasal dari partai politik. Jadi yang sangat menentukan mudah tidaknya itu untuk memenuhi persyaratan itu ya dukungan dari parpol-parpol tadi dan sebagainya. Nah, itu pembahasan lainnya. Oke, jadi dalam hal ini kita memahami bahwa konstitusi kita lebih kepada konstitusi rigid ya, susah. Jadi sifat konstitusi itu ada sifat fleksibel dan sifat rigid. Oke, clear ya? Nah, ini beberapa cara perubahan konstitusi. Jadi ternyata konstitusi itu juga dapat dirubah ya tadi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, sebagai hukum tertulis tertinggi kita itu di dalam negara ya khususnya. Itu juga dimungkinkan untuk dirubah. Tadi sudah ada cara perubahannya. Sekarang kita masuki lebih lanjut dalam cara perubahan konstitusi. Suatu konstitusi pada hakikatnya adalah suatu dokumen dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundangan lainnya. Karena tingkatannya yang lebih tinggi dan juga menjadi dasar bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka membuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang tidak mudah. Dengan maksud agar tidak mudah pula orang merubah hukum dasarnya. Di sini maksudnya tadi. Karena tingkatannya yang lebih tinggi dan juga menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya, maka membuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang tidak mudah. Nah, itu alasan kenapa kemudian tidak mudah menetapkan cara perubahannya. Karena dia adalah dokumen dasar ya, yang itu juga sebagai dasar setiap peraturan di bawahnya. Kalau memang suatu perubahan diperlukan, maka perubahan itu harus benar-benar dianggap perlu oleh rakyat banyak. Ya. Sebaliknya, ada pula konstitusi yang mensyaratkan perubahan tidak seberat syarat di atas, dengan pertimbangan bahwa perkembangan tidak perlu mempersulit perubahan konstitusi. Konstitusi demikian sifatnya fleksibel, karena merubahnya tidak perlu cara yang istimewa. Cukup dilakukan oleh pembuat undang-undang biasa. Sebaliknya, ada pula konstitusi yang menetapkan cara perubahan dengan cara yang istimewa. Umpamanya perubahan itu harus disetujui lebih dahulu oleh kedua perwakilan. Nah, ya kalau dari konsep ininya saja sebenarnya sudah masuk konstitusi rigid kita ya, karena di dalam perubahan konstitusi kita itu ya, dalam konstitusi kita itu juga harus mensyaratkan persetujuan kedua lembaga, yaitu antara DPD dan DPR, yang kemudian menyatu di dalam sebuah lembaga yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat.
alasannya kenapa konstitusi itu tidak dibuat secara fleksibel dalam perubahannya tadi. Jadi perubahan itu benar-benar memang dianggap perlu oleh rakyat, tidak hanya kepentingan politis saja tadi. Nah, itu untuk mengantisipasi agar konstitusi ini dijaga marwahnya. Nah, itu salah satu kemudian alasan dibuat rigid. Tapi kemudian juga ya ada juga konstitusi yang dibuat secara fleksibel karena dengan pertimbangan perkembangan tidak perlu mempersulit perubahan konstitusi. Nah, itu sifat konstitusi yang pertama, yaitu fleksibel dan rigid perubahannya. Kita tadi sudah tunjukkan bahwa Indonesia termasuk konstitusi yang rigid perubahannya. Kedua, sifat konstitusi itu ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dan tidak tertulis. Tadi yang sudah kita bahas juga, written constitution and unwritten. Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazim. Jadi gini, dari istilah konstitusi yang tertulis itu ya konstitusi modern. Jadi karena memang dalam perkembangan konstitusi itu banyak yang dituliskan dalam sebuah dokumen disebut sebagai the modern constitution oleh KCWR itu dalam bukunya itu bahkan dibuat judul buku The Modern Constitution. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Ya. Salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights. Nah, ini ada undang-undang di Inggris itu, Bill of Rights itu hanya sebuah undang-undang, tapi isinya, substansinya itu mengatur terkait dengan HAM, hak asasi manusia. Prinsip yang pada dasarnya prinsip-prinsip HAM itu diatur di dalam suatu dokumen konstitusi. Dengan demikian, suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis menggunakan ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur melalui konvensi. Ya, sedikit banyak sudah kita bahas tadi ya, ada contohnya di Inggris itu tidak ada konstitusi atau hanya unwritten constitution, praktik kenegaraannya itu kemudian sebagai konstitusinya mereka. Gitu. Peraturan-peraturan yang kemudian itu di bawah ini diatur di dalam suatu undang-undang, yaitu juga undang-undang yang juga dituliskan. Konstitusinya tidak tertulis, tapi ada peraturan-peraturan di bawahnya yang kemudian dituliskan. Salah satunya seperti Bill of Rights ini, terkait dengan aturan HAM ini. Nah, jadi sifatnya ada dua ya, sifat konstitusi fleksibel dan rigid, kemudian ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Pembagian dari sifat konstitusi itu. Nah, kemudian kita jam berapa ini? 11:02, Pak. Ada mata kuliah lain ya setelah ini ya? Oke, kita lanjutkan sedikit terkait dengan isi konstitusi menurut Jim Leslie. Jadi, apa sih yang seharusnya dicantumkan di dalam suatu konstitusi tertulis itu? Konstitusi yang disebut sebagai the modern constitution. Jimli Asidiki memberikan beberapa hal yang harus dituangkan di dalam dokumen konstitusi. Pertama, konstitusi itu berisi konsensus. Apa sih konsensus? Konsensus itu adalah kesepakatan antara rakyat untuk hidup bersama dalam suatu komunitas bernegara dan komunitas kewarganegaraan. Kemudian konsensus kolektif tentang format kelembagaan organisasi. Jadi pertama itu harus mengatur terkait dengan bagaimana format kelembagaan, terkait dengan komunitas kewarganegaraan. Yang ini juga berkaitan dengan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, bagaimana mengatur kewarganegaraan. Yang kedua mengenai format kelembagaan negaraan yang mengatur berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, kewenangannya juga, fungsinya, dan kemudian hubungan kepada siapa? Kepada antar lembaga negara itu sendiri dan kepada warga negara. Harus ada kesepakatan, ya itu harus dituangkan di dalam konstitusi.
Maksudnya kesepakatan itu yang harus dituliskan di dalam konstitusi. Yang kedua, konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar institusi atau kelembagaan negara. Serta konsensus kolektif tentang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan. Nah, tadi sudah mencakup di dalam ini ya. Prinsip terkait hubungan antara lembaga negara dan kemudian prinsip hubungan antara lembaga negara dan warga negara. Itu harus yang harus diuraikan di dalam isi konstitusi. Oke, baik, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dulu. 1-2 orang. Oke, cukup ya. Saya ingin mengambil ininya absen gambar, silahkan diaktifkan untuk saya screenshot. Jangan lupa dituliskan NPM-nya di belakangnya. Kamera saya rusak, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, ada 2 slide, jadi siap-siap saja. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Mohon maaf Pak, lagi di luar Pak, nganterin Ibu. Ya. Yang penting dituliskan NPM-nya. Iya Pak. Mohon maaf Pak, Nuroma gabung sama Nimas. HP-nya mati. 1, 2, 3. Oke. Oke, nanti juga silahkan untuk ngisi ini ya di e-learning. Nanti saya buat ini lagi untuk absennya di e-learning di pertemuan ketiga. Di perkelas nanti saya buat perkelas. Tadi sudah saya buat tapi hanya 1, jadi nanti dibuat perkelas. Silahkan untuk tuliskan hadir di situ juga. Baik, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam.